Saya nggak bisa jawab secara utuh, mungkin rinci. Lui itu sing saya jenazah Husain siapa ya Pak? Presiden. Oh iya. Pikiranku hari ini tuh Hasan Husain. Ini monggo. Silakan kalau ada. Suatu hari di pondok desa Madinah, Husain itu nate dawuh, kita ini Huzaliyah. Saya ngobrol dengan beberapa teman dan dawuh, kita ini Huzaliyah karena Fatihah 100 itu dari Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi ben ketika mau di guru mobil ini bukan asal menyebut nama, tapi juga kenal, akhirnya cinta, hati. Monggo ada yang ditanyakan Mas Yanto. Dari sisi makrifah, umat di zaman beliau itu hampir semua mengakui bahwa Sayyidi Syekh Ahmad atau adik Syekh Muhammad Al-Ghazali itu lebih kuat seperti tadi disampaikan Mas Syam. Jadi dikenal betul-betul ahli uzlah, ahli ma'rifah, ahli mahabbah. Tapi kenapa yang populer di dunia hingga hari ini kakaknya? Karena ilmunya tadi, ilmu fikih, ilmu apanya tadi, yang bukunya banyak. Paham ya maksud saya? Ilmunya luas. Karena yang membuat risalah Allah terus bergulir dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, itu adalah ilmu. Husain juga pernah menyampaikan, bahkan secara khusus, mungkin beberapa teman masih ingat, memberikan saya satu lembar hadis. Orang yang berilmu dibanding ahli ibadah itu ibarat bulan purnama dibanding jutaan bintang. Dan juga dari Iran ya. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya gini malah, banyak para ahli ilmu, katakanlah ya, yang beraliran Sunni, Aswad itu justru dari Syria. Dan sekarang kenapa Syria, Iran itu lebih diklaim ke Syiah? Ini yang jadi pertanyaan. Dulu itu kan sebanyak ilmuwan
termasuk Al-Ghazali itu dari Syria, dari Iran. Si Abdul Qadir Jailani juga dari Syria. Tapi sekarang Iran. Iya, Iran. Iran. Dari Persia. Nah, sekarang itu yang menjadi menarik Pak Gunung, kita diskusikan, Pak Gunung bisa menjelaskan. Kenapa sekarang justru banyak para orang yang mengatakan, dan memang kenyataannya memang Syiah yang mayoritas menguasai Iran sekarang. Banyak semuanya. Itu politik. Jadi Iran itu melahirkan banyak tokoh besar, wali-wali besar. Karena bukan hanya bersaudara Al-Ghazali, tapi juga Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu dari Jilan. Jilan itu salah satu provinsi Iran yang langsung berbatasan dengan Laut Kaspia itu, utaranya Azerbaijan, masih masuk wilayah Iran. Kemudian di Turki itu banyak ya, Imam Al-Kharki, kemudian Syekh Sari Sakoti itu Iran semua. Kemudian Syekh Hamdullah Qasr Hamdul bin Ahmad Al-Qasr dan Naisaburi itu Iran semua, Iran bagian timur Khorasan. Kenapa kemudian sekarang justru Iran itu dianggap sebagai basis negara Syiah itu sejarah terkait dengan sejarah. Jadi, sampai pada masa Sayyidina Ja'far as-Shadiq, ya, dari Sayyidina Hasan punya putra Sayyidina Ali Zainal Abidin, punya putra Sayyidina Muhammad Al-Baqir, punya anak namanya Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Ini klaim Syiah sama Sunni secara akidah, maksudnya secara akidah itu belum kuat, ya belum kuat. Karena hampir semua wali besar yang dari Iran itu garisnya ke Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Jadi Imam Al-Kharki itu muridnya Musa Al-Khadim. Musa Al-Khadim itu putranya Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Imam Al-Kharki punya murid Sayyidina Sakoti, punya murid Sayyidina Bil Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Hampir semua tradisi tasawuf setelah itu berakar berujung pada Sayyidina Bil Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi sampai sekarang. Berarti nek ngono kabeh Syiah. Oke. Udah ngono kabeh Syiah. Jadi mulai politik Syiah Sunni itu mulai keras pasca terbunuhnya Sayyidina Musa Al-Khadim, jadi anak dari Ja'far as-Shadiq. Itu pertempuran baik fisik maupun akidah itu mulai keras antara Syiah sama Sunni. Maka setelah era itu pergeseran ilmu itu ke barat dari terutama dari Bukhara, kemudian Khorasan atau Naisabur, terus kemudian Azeri atau Azerbaijan, Jilan itu bergeser ke barat, ke Baghdad, gitu kan? Makanya Al-Ghazali juga sudah geser ke barat, terus geser lagi ke Damaskus, Syria, terus geser lagi ke Mesir. Nah itu. Maka kemudian yang menjadi pusat Islam pasca Perang Dunia Pertama itu Al-Azhar. Digeser karena di sini penuh dengan konflik politik yang membawa akhirnya ke arah akidah, ke arah agama lah, ya, aliran-aliran dan seterusnya. Dan pada akhirnya sekarang pun juga terakhir
Di antara wali besar yang makamnya paling melas itu Imam Al-Ghazali, karena dimakamkan di Tuj. Dimakamkan di yang lain kan dimakamkan di Baghdad di Syria, jadi masih terjaga, Suminya masih kental. tapi yang dari yang dimakamkan tetap di Iran itu agak terbentur, agak kurang baik. Begitu ya, lebih karena pergulatan di politik. Karena pergulatan. Setelah tahun 1923 muncul pendulum Islam baru kan, melalui Bani Saud, melalui Muhammad Abdul Wahab Al-Tamimi, kemudian melahirkan gerakan pecah lagi. Terus ada banyak perlawanan dari Mesir, gagal. Wahabi semakin luas, terutama ke arah timur. Akhirnya di Mesir maka terjadi pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, lahirlah Ikhwanul Muslimin. Jadi seluruh perkembangan Islam itu tidak bisa lepas dari dinamika politik. Nah, sayangnya kemudian kita itu mencampur aduk, memahami dengan dia termasuk di dalamnya NU, Muhammadiyah. Dulu awalnya ya politik. Dulu awalnya laku Muhammadiyah ya sama dengan Muhammadiyah dulu ya ada tahlil sama, juga ada bersih desa ya ada satu keguruan. Kemudian terjadi perubahan ya karena politik. Itu jadi bahan pelajaran kita lah. Itu kalaupun terjadi perbedaan politik, siji plus Prabowo, siji plus siapa? Ganjar, yuk gak usah. Terus digowo-gowo neng sholat, digowo-gowo majelis kan. Rumah jangan Prabowo lewat. Ini sangat sejarahnya sangat clear bahwa Imam Zainal Abidin, kemudian Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kemudian Sayyidina Ja'far As-Shadiq sampai Musa Al-Kadzim itu Syafi'i. Itu clear. Artinya apa? Fikih Syiah itu muncul setelah itu. Fikihnya loh ya. Setelah Sunni, Syafi'i. Sama juga istilah Sunni juga muncul karena proses ini juga lupa meredup. Di Iran sendiri Syiah Sunni masih banyak sih. Pusatnya ada 3 tempat. Kotanya lupa saya yang di bawah di pantai laut Arab itu. Yang langsung berbatasan dengan Teluk itu Sunni semua. Kemudian purosan itu yang berbatasan dengan Afghanistan. Kota Naisabur itu ada di Khorasan. Terus kemudian yang paling terkenal itu Lorestan, provinsi Lorestan. Lorestan itu agak ke utara, Iran agak bagian utara barat. Itu masih Sunni semua. Dan sejarahnya juga ketika mereka terjadi konflik dengan Syiah, mereka banyak lari ke timur.
banyak yang lari ke timur, salah satunya ke Indonesia. Ini keturunan ini. Warisan. Jadi Lerang di Gresik, Ngeloram di Kudus, Lorang di Cepu. Banyak di daerah pantai utara itu banyak nama-nama lor. Itu maksudnya adalah orang-orang dari lor, orang-orang dari Loresta. Jadi kalau di sejarah itu Aji Urawari, Raja Urawari yang mengalahkan Teguh Darbawangsa Prawaya, itu keturunan dari Loresta. Orang-orang Azeri itu etnis Azerbaijan yang jadi warga negara Iran karena pemetaan wilayah kolonial kan kemudian jadi itu mayoritas Sunni di tepi Kaspia, Laut Kaspia. Kapan Syiah dijadikan agama negara, dijadikan fikih negara, aliran negara, itu pada masa kekaisaran Safawiyah yang bertempur dengan Utsmani itu sampai Utsmani kalah terus menawan Sultannya Abdul Yazid. Awalnya minoritas Sunni. Awalnya minoritas, tapi ketika kemudian dijadikan kerajaan, memiliki kekuatan tentara macam-macam, akhirnya menjadi mayoritas. Semua di dunia ini sama. Di Indonesia juga ada Syiah, ada Wahabi, ada Sunni, ada Ikhwanul Muslimin, di HTI itu dari Ikhwanul Muslimin. Di seluruh dunia negara Islam pasti ada aliran-aliran. Arab Saudi walaupun sangat keras, mazhabnya harus Wahabi, tapi masih ada ya Sunni. Salah satunya ya keluarga Al-Hasani, Al-Maliki Al-Hasani. Itu sampai hari ini Sunni ya sholawatan ya, tahlilan ya. Apa karena ini karena Syiah dan Wahabi itu dijadikan alat, sebenarnya sebuah alirannya ini dijadikan alat politik untuk kekuasaan, seperti kalau di Arab Saudi itu kan menjadi alat politik kekuasaan, sehingga penyebarannya pun lebih ke arah politis ke seluruh dunia dan kurang bisa diterima. Karena itu, karena kalau lihat semua negara yang ada agama Islam, terutama di Cina itu mayoritas Islamnya Sunni. Di perbatasan dengan Tibet dan itu kan mayoritas Islamnya Sunni. Jarang ya Sunni dan Syafi'i, jarang ya Syiah, jarang yang Wahabi.